Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita jumpa lagi pada materi atau video tentang hukum perikatan Islam bagian kelima ya. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai rukun akad. Jadi apa saja rukun akad dan apa saja syaratnya nanti akan kita bahas di sini. Dalam slide ini ada tanda-tanda, ada poin-poin yang saya beri tanda nomor 1. Tanda-tanda nomor 1 itu artinya adalah rukun akad. Jadi yang pertama para pihak, kemudian pernyataan kehendak, objek akad, dan tujuan akad. Jadi keempat hal ini adalah rukun akad. Yang pertama kita tidak akan membahas untuk kali ini kita tidak akan membahas mengenai para pihak dan tujuan akad. Namun kali ini kita akan membahas mengenai pernyataan kehendak atau yang biasa disebut dengan syighot akad, dan yang kedua adalah objek akad. Baiklah, langsung saja mari kita bahas mengenai pernyataan kehendak atau syighot. Syighot atau pernyataan kehendak itu biasanya dalam hukum perikatan Islam disebut dengan ijab qabul. Jadi ada penawaran, ada penerimaan. Nah, yang pertama bahwa form ijab atau qabul itu formnya kontrak. Jadi syighot, yakni instrumen atau sarana yang digunakan untuk membuat kontrak. Biasanya terdiri dari ijab atau dalam bahasa kita yaitu penawaran, dan qabul yakni penerimaan. Ijab sendiri itu diartikan sebagai pernyataan yang dibuat pertama kali dengan maksud untuk menciptakan kewajiban pada diri sendiri. Jadi pernyataan pertama yang dilontarkan oleh seseorang dalam berakad itu biasanya disebut ijab. Apa isinya? Yang di dalamnya terdapat muatan untuk melakukan suatu kewajiban yang dijanjikan atau tadi ya, ahdun, ada unsur janji yang harus dipenuhi di dalamnya. Kemudian atas pernyataan tersebut ada kalimat penerimaan, kalimat atau pernyataan penerimaan atau apapun jenisnya yang menunjukkan itu adalah suatu wujud penerimaan atas ijab, maka itu disebut qabul. Jadi ijab itu juga sering didefinisikan sebagai kondisi di mana seseorang memberi kepada orang lain, jadi bersedia untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan maksud untuk mendapatkan persetujuan dari orang lain. Jadi ijab itu adalah suatu pernyataan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Jadi saya akan memberikan kepadamu laptop ini. Nah, itu adalah pernyataan ijab. Artinya dia akan menunjukkan kesediaan untuk melakukan, yakni memberikan laptop. Atau tidak melakukan apapun, saya bersedia untuk
eh, apa yang contoh tidak melakukan untuk tidak menyewakan lagi kepada orang lain atau untuk tidak menjual kepada orang lain atau untuk tidak bekerja pada orang lain, misalnya ya, berarti kan tidak melakukan pekerjaan. Jadi dengan maksud agar orang lain tersebut kemudian menerima. Tujuannya pernyataan tersebut harus mengandung unsur bujukan, itu artinya ya, unsur membujuk gitu loh ya, agar menerima apa yang ia katakan. Jadi ya sama dengan iklan. Kemudian mulai dari tawaran produk sampai proses iklan promosi itu kan di dalamnya termasuk dalam definisi ijab ini. Jadi kalau disatukan jadi satu kesatuan itu masuk dalam kategori definisi ijab. Kemudian pernyataan menerima, tindakan menerima, isyarat menerima itu dinamakan qabul. Itu ketika berbicara mengenai syahwat itu artinya sudah terkandung unsur ijab dan qabul di dalamnya. Jadi beda ketika bicara ijab berarti kan penawaran saja, qabul berarti kan penerimaan saja. Tapi ketika bicara syahwat maka di situ sudah termasuk ijab dan qabul. Lalu apa macam-macam dari syahwat itu? Macam-macam dari pernyataan ijab dan qabul itu, yakni pertama bentuk syahwat dengan perkataan. Mengapa perkataan? Jadi dari dulu sampai sekarang perkataan itu adalah alat yang paling realistis, yang paling nampak nyata untuk mengatakan kehendak. Jadi apalagi kalau bukan kata-kata. Hanya saja ada kasus bagaimana jika perkataan atau kata-kata kita sifatnya itu menggunakan bahasa kiasan atau bahasa yang majas gitu ya. Contoh kasus, saya hadiahkan diriku kepadamu atau aku menjadikanmu sebagai milikku. Nah, ini misalnya ya dalam pernikahan kemudian akadnya seperti itu, aku menjadikanmu sebagai milikku. Ya, saya hadiahkan diriku kepadamu. Seperti itu contohnya. Dalam kasus ini Imam Syafi'i berpendapat bahwa tidak sah menikah dengan kalimat semacam ini. Sedangkan Hanafi dan Maliki membolehkannya. Dalam perkataan, dalam sigat wujud kata-kata ini, untuk menghindari tingkat ketidakpastian, hukum Islam mensyaratkan bahwa kata-kata harus dalam bentuk lampau atau sekarang. Jadi menunjukkan bahwa kata-kata ini dalam bentuk lampau. Jadi contohnya ini lewat contoh saja ya. Contohnya ini, A berkata kepada B, saya telah menjual rumah ini kepada Anda seharga Rs 100.000 dan balasan B adalah saya terima, itu balasan si A. Saya telah, nah kata-kata telah itu kan lampau, atau saya menjual, jadi kan sekarang. Tidak boleh kemudian saya akan menjual, maka itu akad belum terjadi gitu loh. Akad terjadi ketika kata-katanya saya telah menjual atau saya menjual, itu maksudnya. Bentuk akad yang selanjutnya adalah tertulis, yakni mayoritas ahli hukum kecuali Hambali berpandangan bahwa kontrak dapat dibuat secara tertulis, terlepas dari apakah para pihak hadir dalam suatu majelis atau tidak.
Nah, menariknya ketika akad dibuat dalam bentuk tertulis, Hanafi, Maliki, dan Syafi'i itu berpendapat bahwa boleh salah satunya itu tidak hadir ketika itu berbentuk surat. Artinya ada, kalau bentuknya tertulis dan jelas itu ada hak khiyar yang lebih lama gitu ya, dan bahkan tanpa satu majelis pun ada yang membolehkan. Siwat yang ketiga adalah siwat akad lewat gestur atau indikasi atau isyarat. Jelas ya, orang yang bisu, orang yang apalah, yang tidak bisa berbicara atau menulis itu bisa kan. Tapi ketika dia bisa berbicara dan menulis, itu baiknya menggunakan perkataan atau tertulis. Atau yang sering kita lakukan yaitu dengan perilaku. Ini biasanya disebut siwat mu'atoh dalam hukum Islam. Misalnya A berkata kepada B, kalian membeli sesuatu, ambil, bayar, itu saja. Maka itu namanya dengan perilaku, dan itu diperbolehkan dalam akad, begitu ya. Kita lanjutkan. Apa yang menjadi syarat utama dari siwat akad ini? Yang pertama adalah bahwa pernyataan ijab dan qabul itu harus sesuai, tidak boleh melenceng. Saya jual rumah ini, saya jual permen ini, saya terima rumah ini. Terbalik, saya jual rumah ini, saya terima permen ini. Nah, itu kan memang ada kata-kata penawaran dan penerimaan, cuman kan bahasanya tidak sama. Penerimaan harus sesuai dengan penawaran dalam semua detailnya, terlepas dari apakah kesesuaian tersebut secara tersurat maupun tersirat. Ya, tersurat itu detail penerimaannya jelas, rinci. Saya terima rumah ini dengan pintu, saya terima pembangunan rumah ini dengan detail pintunya dari jati, kemudian porselen, kemudian temboknya dari batu bata dan lain sebagainya. Saya tawarkan seperti itu, kemudian saya terima pembangunan rumah ini dengan detail seperti ini, gitu. Nah, detailnya kemudian tidak boleh beda. Ternyata detailnya pakai marmer bukan porselen saat menerima, saat qabul. Nah, maka itu berarti kan siwatnya tidak memenuhi syarat. Atau secara tersirat. Tersirat itu ya saya bersedia membangunkan rumah kepadamu dengan detail pakai porselen, ya, dan seterusnya. Ya, saya terima. Nah, itu berarti kan tersirat, tidak diulangi lagi kata-kata si penawar gitu. Penerbitan penawaran dan penerimaan dalam sesi kontrak yang sama. Jadi ada yang menyatakan bahwa itu harus dalam satu majelis. Jadi penandatangan dengan kontrak itu harus dalam satu majelis. Ya, meskipun ketika membaca dan lain sebagainya, mempelajari kasus itu kan lama. Tapi kan ketika menandatangani itu baiknya harus dalam satu majelis. Ada yang mensyaratkan harus seperti itu, ada yang boleh dengan durasi beberapa waktu. Misalnya belum sempat membaca kontraknya, atau ada sesuatu yang perlu dipertimbangkan lainnya. Nah, batas waktu itu namanya khiyar ya. Baiklah, kita lanjutkan. Yakni beberapa penyebab dibatalkannya ijab. Jadi penawaran, penawaran oleh seseorang itu boleh dibatalkan, yaitu penarikan penawaran. Jadi penawarannya misalnya kalian upload di Facebook, kemudian kalian hapus lagi,
kapanpun kalian boleh, selama belum kemudian dibeli dan kemudian kalian melakukan siwat itu. Kalian melakukan, ada yang mengucapkan qabul dan membayarnya, atau kematian salah satu pihak atau hilangnya kapasitas salah satu pihak. Saat qabul belum dibayar, kemudian salah satu pihak mati atau tiba-tiba hilang, gila misalnya, bangkrut, maka secara otomatis penawaran itu hilang. Yang ketiga, penolakan tawaran. Tawaran ditolak. Jadi saat proses tawar-menawar kemudian jelas ditolak, maka penawaran bisa ditarik kembali. Ketika belum ada 1, 2, 3 ini, maka baiknya jangan ditarik. Ketika masih dalam proses tawar-menawar, jangan tiba-tiba dia belum mengatakan tidak setuju kemudian kalian tarik, begitu. Selanjutnya, pengakhiran majelis. Jadi tiba-tiba walaupun tidak berkata-kata, tiba-tiba orang tersebut pindah. Misalnya di pasar-pasar itu kan banyak, belum terjadi tawar-menawar, kemudian lama diam dan kemudian berpindah tempat, maka artinya itu sudah penawaran hilang atau musnahnya objek akad. Ketika ditawarkan kemudian musnah objek akad, maka itu juga hapus. Lanjut, rukun yang kedua dari akad adalah objeknya, subject matter kalau bahasa Inggrisnya ya. Jadi objek akad, objek ini mencakup semua hal yang menjadi pokok atau sesuatu yang diperikatkan, dijadikan alat perikatan. Misalnya komoditas, barang, kinerja, timbangan, dan objek lainnya. Yang perlu kalian perhatikan bahwa objek akad ini bukan hanya barang. Misalnya dalam jual beli itu bukan hanya barangnya, tapi objek akad ini termasuk apa yang menjadi kewajiban para pihak. Objek akad ini kita artikan sebagai apa yang sesungguhnya menjadi kewajiban para pihak. Nah, kalau dalam jual beli, yang satu pihak kan wajib memberikan barang, yang satu pihak wajib memberikan harga. Maka yang menjadi objek akad itu ada dua, yakni komoditas atau barangnya, dan yang kedua adalah harga. Begitu. Selanjutnya, yang menjadi syarat dari objek akad itu adalah pertama, legalitas dari objek akad. Jadi objek akad yang ada itu haram atau tidak, sesuai syariah atau tidak, gitu. Yang kedua, eksistensi objek akad. Subjek akad harus ada pada saat kontrak. Tidak boleh kemudian objek akad itu tidak ada. Tapi saat ini, dalam kondisi saat ini, jual beli online gitu ya, meskipun objek akad tidak ada dalam kontrak, tapi ada jaminan bahwa barang itu akan benar-benar dikirim, bisa dikirim. Nah, ini kaitannya dengan syarat ketiga, kapasitas objek dapat diserah terimakan. Nah, kalau sudah bisa dipastikan bahwa eksistensi di sini dan kepastian itu semuanya saling terkait, maka bolehlah jual beli secara online itu. Selanjutnya, syarat dari objek akad itu adalah kejelasan dari objek akad itu sendiri. Jadi spesifikasinya itu jelas dan kita dapat melihatnya atau deskripsinya itu jelas. Apa yang akan kita dapatkan sebagai pembeli
itu sama dengan apa yang ditawarkan, itu namanya kejelasan objek akad. Legalitas objek dan penyebab yang mendasarinya. Legalitas objek ini artinya adalah bahwa ini oleh negara, oleh pemerintah bersangkutan ini memang legal, dilegalkan jual beli semacam ini. Jual beli senjata api nuklir itu kan tidak dilegalkan secara pribadi, maka itu kan bertentangan dengan aturan negara seperti itu. Jadi kita kembali ke sini bahwa yang kita pelajari tadi adalah pernyataan kehendak dan objek akad. Kesimpulannya bahwa pernyataan kehendak atau yang dinamakan tadi ijab dan qabul itu harus memiliki persatuan atau kesesuaian. Kemudian syarat utamanya itu kesatuan majelis akad. Sedangkan objek akad itu syaratnya adalah dapat diserahkan, tertentu atau dapat ditentukan, spesifikasinya jelas, dan kemudian dapat ditransaksikan. Lihat garis kedua yang berwarna kuning itu. Jadi saya rasa cukup untuk materi ini. Kita akan lanjut pada para pihak dan tujuan akad pada materi selanjutnya. Sekian, akhirul kalam. Sekian akhirul kalam. Oh ya lupa. Sebelumnya silakan lihat selanjutnya, itu nanti ada tugas dan juga saya sudah kasih videonya. Silakan disimak baik-baik videonya dan juga dipelajari contohnya agar paham. Durasi tugas yakni selama 1 minggu sejak tugas diberikan. Sekian, terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.